Soekarno-Hatta. Nama kedua tokoh ini seakan telah menjadi kesatuan ketika kita menyebutnya. Nama yang akan terus melekat abadi, karena termaktub dalam naskah proklamasi, berupa selembar kertas berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia dengan tulisan tangan Soekarno, dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Naskah ini dibacakan Soekarno di dalam sebuah gedung di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, yang kini bernama Jalan Proklamasi, pada suatu pagi di hari Jumat, 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Begitu isi naskah proklamasi tersebut, yang setiap tahun dibacakan kembali oleh Ketua DPR yang sedang menjabat pada upacara mengenang detik-detik proklamasi di Istana Negara. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Nama Soekarno-Hatta kemudian tercatat dalam buku-buku sejarah sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Generasi milenial, Gen Z, dan generasi Alpha mungkin lebih mengenalnya sebagai Bandar Udara Internasional yang terletak di kawasan Cengkareng, Kabupaten Tangerang. Nama yang diabadikan oleh Presiden Soeharto sebagai nama bandara utama untuk mengenang jasa-jasa kedua pemimpin bangsa tersebut. Ahmad Soekarno dan Muhammad Hatta, itulah nama lengkap kedua pemimpin bangsa yang telah membawa Indonesia menjadi negara merdeka. Dan setelah merdeka, keduanya diresmikan sebagai presiden dan wakil presiden yang lantaran kekompakannya dijuluki sebagai Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Dwi Tunggal mengandung arti dua orang yang bersatu menjadi satu kesatuan dan saling bahu-membahu menjadi nakoda armada besar Republik Indonesia. Paling tidak, itu yang terlihat di permukaan. Tetapi sebenarnya antara Soekarno dan Muhammad Hatta, yang juga dikenal dengan sebutan Bung Karno dan Bung Hatta, terdapat perbedaan yang cukup besar dalam cara memandang masa depan Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan diproklamasikan, Bung Karno memegang prinsip non-kooperatif, alias tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sedangkan Bung Hatta berpendapat bahwa kerjasama dengan Belanda sah-sah saja dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, yakni kemerdekaan Indonesia. Pertemuan pertama Bung Karno dengan Bung Hatta terjadi ketika Soekarno baru dibebaskan dari penjara Sukamiskin, dan Hatta saat itu baru kembali ke tanah air setelah menyelesaikan kuliahnya di Belanda. Soekarno dan Hatta sama-sama mendirikan partai politik yang memiliki cara berbeda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikannya menempuh perjuangan politiknya melalui pengumpulan massa secara besar-besaran. Sedangkan Bung Hatta melalui Partai Pendidikan Nasional Indonesia yang dipimpinnya memilih cara lain dengan mendidik para kadernya untuk memperoleh kesadaran berkewarganegaraan tanpa tergantung pada ketokohan pemimpinnya. Bung Karno tidak sepakat dengan cara pandang Bung Hatta yang dinilainya terlalu lamban.
Sementara Bung Hatta berpendapat bahwa cara yang dilakukan Bung Karno membuat partai yang dipimpinnya tidak mampu bergerak saat Bung Karno dipenjarakan di Belanda. Saat Bung Karno dipenjarakan Belanda, Bung Karno adalah seorang orator yang gemar menggelorakan semangat kemerdekaan di tengah lautan massa. Sedangkan Bung Hatta adalah seorang intelektual yang lebih suka memilih jalan sunyi dengan mendidik kader-kadernya melalui jalan pemikiran. Namun keduanya menyampingkan egonya masing-masing saat berbicara tentang kemerdekaan Indonesia yang harus diwujudkan segera, terutama setelah Jepang yang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun kalah dalam Perang Dunia Kedua. Keduanya saling membutuhkan. Bung Hatta membutuhkan Bung Karno sebagai pemimpin yang berdiri paling depan dalam menghadapi penjajah Belanda yang berusaha mencengkeramkan kembali kukunya di bumi Indonesia. Sementara Bung Karno membutuhkan Bung Hatta dengan pemikiran-pemikirannya tentang ketatanegaraan serta upayanya membangun perekonomian. Selain itu, Bung Karno menyadari bahwa untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa, dia harus berdampingan dengan tokoh yang berasal dari luar Pulau Jawa. Maka jadilah Soekarno yang berasal dari Blitar, Jawa Timur, berpasangan dengan Muhammad Hatta yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, sebagai proklamator, dan selanjutnya Soekarno menjadi presiden dengan wakil presiden Muhammad Hatta selama 1 dasawarsa. Bung Karno dan Bung Hatta menjadi presiden dan wakil presiden yang kompak, sehingga mendapat julukan Dwi Tunggal. Namun perbedaan politik di antara keduanya tidak bisa dikompromikan lagi, tak kala Bung Karno menyatakan gagasannya akan menerapkan demokrasi terpimpin dengan kekuasaan tunggal terpusat pada presiden. Bung Karno beralasan, demokrasi terpimpin akan membuat pemerintahan yang dipimpinnya stabil. Sementara menurut Bung Hatta, gagasan demokrasi terpimpin yang diusulkan Bung Karno hanya akan membuat presiden menjadi seorang diktator. Bung Hatta pun memilih mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Itulah akhir dari kejayaan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yang berlangsung selama 10 tahun. Tahun 1959, 4 tahun setelah pemilu 1955, Bung Karno benar-benar menerapkan demokrasi terpimpin. Bung Karno mengeluarkan dekret presiden dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR hasil pemilu, dan menggantikannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR yang anggota-anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden. Meski demikian, hubungan persahabatan antara Bung Karno dengan Bung Hatta tidak pernah putus. Di dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, yang ditulis oleh Cindy Adams, Bung Karno mengisahkan bahwa dialah yang menjodohkan Bung Hatta dengan Ibu Rahmi Hatta. Pertanda bahwa Bung Karno dan Bung Hatta memiliki tali persahabatan yang sangat erat. Persahabatan ini terus berlangsung hingga Soekarno dilengsarkan Soeharto dari jabatan presiden, yang dalam sejarah dikenal sebagai penggantian Orde Lama ke Orde Baru. Pada saat Bung Karno mulai sakit-sakitan, Bung Hatta bertindak menjadi wali nikah untuk menikahkan Guntur Soekarno putra sulung Bung Karno, karena Bung Karno berhalangan hadir. Bahkan menjelang wafatnya Bung Karno, Bung Hatta menjenguk Bung Karno di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Sambil menggenggam erat tangan sahabatnya yang terbaring lemas tak berdaya, Bung Hatta menangis sejadi-jadinya. 5 hari setelah dikunjungi Bung Hatta, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970, Bapak pendiri Republik Indonesia ini berpulang ke alam baka.
dan Bung Hatta menyusul Bung Karno 10 tahun kemudian. Bapak pencetus Koperasi Indonesia ini wafat pada 14 Maret 1980. Lepas dari segala perbedaan yang pernah mewarnai kehidupan The Founding Father ini, dan lepas dari letaknya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, nama Soekarno-Hatta akan tetap abadi. Semoga generasi muda Indonesia tidak hanya mengenal Soekarno-Hatta sebagai nama bandar udara, karena Soekarno-Hatta adalah peletak dasar berdirinya negara Republik Indonesia, proklamator kemerdekaan RI yang kemerdekaannya kita nikmati hingga saat ini. Men of our time.